Senang sekali saya Nurhayati Eka Saputri dapat membersamai teman-teman netizen semua dalam program Netizen Bertanya, Gus Menjawab. Tepatnya masih di Nuswa Channel. Nah, teman-teman, pada kali ini kita masih membahas tentang mahabbah karena kemarin belum tuntas kita membahasnya bersama Gus Mustain. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang mahabbah. Nah, gimana nih teman-teman? Masih resah dan galau mikirin jodoh atau pengen satu untuk selamanya, tapi yang gimana? Nah, kita akan membahas ini semua nanti bersama narasumber kita, yaitu Gus Mustain Nasuha. Assalamualaikum Gus Mustain. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sudah terlihat dari pancaran Gus Mustain, auranya sangat bahagia. Nah, Gus Mustain ini masih terkait tentang mahabbah yang kemarin kita bahas. Kemarin kita membahas tentang yang cinta kepenggak weton atau cinta kepenggak hitungan Jawa. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda jodoh sudah dekat ini Gus. Nah, ada yang bertanya bagaimana tanda-tanda kalau jodoh kita itu sudah dekat Gus. Nah, pasti kan ada tanda-tandanya. Nah, kalau dari Gus Mustain, bagaimana penjelasannya Matan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu wa niliswa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabil rasyad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustazah Nurhayati yang saya muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu dalam sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan, yaitu apa tanda-tanda jodoh itu sudah dekat. Yang pertama adalah biasanya jodoh itu sudah dekat ketika hati itu ada rasa mel. Jadi misalnya ada keinginan dalam hati untuk mencintai, itu adalah salah satu tanda kita akan dekat jodohnya. Maka Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sudah menjadi khilqah insaniyah, sifat kemanusiaan untuk kita mencintai lawan jenis. Itu tidak bisa kita tolak. Jadi kalau ada orang mengatakan mencintai lawan jenis kemudian ditolak, maka itu adalah menolak khilqah insaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat kemanusiaan tidak boleh ditolak. Bagaimana ciri-cirinya? Bagi laki-laki itu adalah intisyarul zakar. Dia itu mengalami tegaknya zakar, tegaknya alat kelamin. Bagi perempuan adalah mailul qalbi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Pa'antiyah, guru mulia, di dalam kitabnya beliau, ketika hati perempuan jeduk lah, itu adalah tanda-tanda bahwa jodoh itu sudah dekat. Kemudian yang berikutnya adalah jodoh itu sudah dekat, itu hendaknya orang itu akan semakin memiliki keinginan untuk semakin dekat dengan syariatnya Allah dengan jodoh tersebut. Nah, maka di dalam syariat Islam itu telah disampaikan oleh para ulama mazhab. Imam Asy-Syafi'i itu memiliki 153 mujtahid. Mujtahid fatwanya adalah Imam Romli dan Imam Ibn Hajar. Maka beliau berpendapat, yajibu ala kulli muslimin ayata'allam al-ilma hatta yatarattab ila martabati syihatil ibadah waqil an-nikah. Dikatakan bahwa setiap orang mukmin itu diwajibkan untuk belajar tentang hukum-hukum nikah ketika dia itu mau mendekati, yaitu ketika umurnya 9 tahun. Imam Romli mengatakan umurnya masuk 10 tahun. Maka ketika dia sudah punya keinginan untuk semakin belajar syariatnya Allah, maka saat itulah kemudian jodoh itu sudah memiliki kedekatan. Yang ketiga, ciri-ciri jodoh itu sudah dekat adalah adanya kebahagiaan ketika kita mendekati. Kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan untuk semakin dekat dengan syariatnya Allah, bukan dalam kemaksiatan. Maka keinginan untuk pacaran, keinginan untuk melakukan zina itu adalah bukan keinginan daripada jodoh. Imam Ibrahim Al-Bajuri mengatakan di dalam kitab Hasya Al-Bajuri bahwa bagaimana sih harusnya kita bermuasyarah kepada orang kita cintai. Boleh kita itu dekat dengan orang yang kita cintai, boleh, asalkan tidak berduaan, asalkan tidak berpandang-pandangan,
asalkan tidak berbicara yang mana menimbulkan syahwat. Maka Imam Syab'ashi dalam kitabnya yaitu Bushrul Karim, beliau mengatakan wa yusan wa yundabu wa yustahabu, dianjurkan bagi perempuan ketika belum sah berbicara dengan calon laki-lakinya itu dengan kalimat-kalimat yang mukabbir shaut, suaranya dikeraskan. Jadi bisa berbicara dengan calon suaminya ya suaranya agak dikeraskan, dijelek-jelekkan kira-kira begitu. Biar tidak terjadi syahwat. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu. Kemudian kapan kita boleh melihat calon istri kita atau orang yang sudah yakin gitu? Dua kali. Ada dua kali kita boleh melihat. Yang pertama ketika kita melakukan khitbah, boleh kita melihat wajahnya, boleh, dan sepuasnya boleh. Dengan tiga syarat. Yang pertama, jenengan harus yakin diterima. Jadi kalau yakin ditolak nggak boleh melihat calon istrinya. Kalau misalnya, waduh saya yakin ditolak, nggak boleh, haram, harus yakin diterima. Yang kedua, nggak boleh berduaan. Yang ketiga adalah sekali melihat, tidak boleh untuk kedua kali. Makanya kita boleh melihat apa? Tangan dan wajah. Kalau kita mengkaji kitab Uqudul Lijan, maka saya jadi mengatakan kita sebelum menikah itu belajar dulu kitab Uqudul Lijan, kitab Fathul Izar, kitab Al-Azhar fin Nikah, atau kitab Qurratul Uyun. Perlu kita belajar. Sebenarnya dengan melihat wajah dan telapak tangan kita bisa melihat dan membaca bagaimana sikap dan sifat daripada calon istri kita. Dikatakan ketika seorang perempuan tangannya agak basah-basah, gampang keringatan, biasanya wanita itu wanita yang masakannya sedap. Perempuan yang matanya agak lebar itu biasanya adalah perempuan yang anaknya buahnya. Itu sudah dibahas oleh para ulama, selesai. Makanya kalau kita nikah dengan ilmu, tadi yang ketiga, jodoh dekat itu apa? Semakin kita dekat dengan ilmu, nikah dengan ilmu, maka kita akan diberi kemudahan untuk menjadi orang yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, ciri-ciri jodoh itu semakin dekat adalah yaitu adanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilalah orang tua itu merestui. Dilalah wanita yang kita pandang itu wanita yang terbaik. Guru meridhoi dan seterusnya, dan tentu istikharah itu adalah mendukung kita untuk semakin dekat. Maka yang keempat, agar kita semakin yakin bahwa ini jodoh kita atau jodoh kita dekatkan adalah dengan cara istikharah. Istikharah itu tidak hanya memilih satu dari dua atau satu dari tiga, tapi juga dengan tujuan untuk takarrub, agar calon kita yang belum jelas itu semakin dekat dengan kita. Maka perlu istikharah. Yang kelima adalah mengamalkan doa-doa yang memang menjadikan sebab kita akan semakin dekat dengan jodoh kita. Itu adalah lima ciri-ciri atau 5 tanda-tanda jodoh dekat menurut jumhur para ulama di dalam yaitu madzhabul arba'ah. Seperti itu. Terima kasih Gus. Nah, tadi saya mengambil ada ciri-ciri itu kalau hati perempuan itu jeduk-jeduk nih Gus. Ya. Nah, tadi saya jeduk-jeduk itu apakah jodoh saya sudah dekat Gus? Nah, tadi saya jeduk-jeduk itu karena grogi Gus. Kan mau ngobrol dengan Gus Mustaqim jadi deg-degan ngaten Gus. Nah, terus ada tanda lagi yang ini sering banget jadi jokesnya pemuda-muda itu Gus, harus yakin kalau diterima. Nah masalahnya ini Gus, kalau saya yakin saya berjodoh tapi dia nggak yakin tuh Gus. Nah itu sering banget jadi kayak jokes teman-teman. Masalahnya saya tuh yakin kalau dia jodoh saya, tapi kalau dia nggak yakin ya udah kandas katanya saya. Jokesnya teman-teman itu seperti itu. Nah tadi udah dijelaskan panjang lebar dan jelas oleh Gus Mustaqim tanda-tanda untuk jodoh. Nah teman-teman kalau udah merasakan tanda-tanda tersebut berarti bisa melakukan istikharah nih Gus ya, untuk memantapkan dan memilih jodoh ngoten nggih. Nah kemudian dan yang sudah dijelaskan tadi. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi Gus untuk masih seputar tentang pasangan. Nah sebenarnya kalau kita ingin memilih pasangan itu yang harus kriterianya yang seperti apa Gus? Dalam mungkin dalam ilmu agama itu kita harus memilih pasangan yang seperti apa ngoten. Karena kan kita inginnya satu itu untuk selamanya ngoten gitu Gus. Nah itu bagaimana dalam memilih kriteria seorang pasangan ngoten? Kalau jenengan satu untuk selamanya, tapi bagi laki-laki di sini ya belum tentu kalau satu untuk selamanya. Kadang 2, 3 dan seterusnya. Oke. Memang banyak hadis
entah itu hadisnya sahih atau dhaif atau hasan yang menjelaskan masalah kriteria yaitu wanita yang hendaknya kita pilih untuk menjadi seorang istri seperti itu. Jadi seperti itu. Kami akan membaca satu kitab yaitu kitab Fathul Bari syarah daripada yaitu Sahih Al-Bukhari. Tungkahul mar'ah li arba. Jadi nikahilah wanita karena 4 perkara. Li ajli arba. Kalau bisa 4-4-nya, kalau nggak bisa ya minimal nanti yaitu agamanya. 5 liha. Yang pertama adalah karena wanita itu adalah wanita yang berharta. Maksudnya berharta apakah punya uang banyak? La, yaitu li syarafia, karena kemuliaannya, karena martabatnya, karena kedudukannya yang mulia. Entah mungkin dia putrinya seorang yang yang soleh, putrinya seorang ahli ilmu, itu menjadi salah satu ini. Bil aba wal aqarib. Tetangga-tetangganya itu orang-orang yang soleh, maka seperti itu yang harus kita pilih. Ada 2 wanita, yang satu sama-sama soleh, yang satu tapi tetangganya adalah ahli maksiat, yang satu tetangganya ahli ibadah. Pilih yang dekat yaitu ahli ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ahmad Al-Qulyubi di dalam kitab An-Nawadir, bahwa kedekatan kita dan kedekatan seorang perempuan dengan tetangganya yang soleh akan menjadikan dia dan menjadikan kita akan tertarik menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian ma'khudun bil hisab. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu diniha, yaitu agamanya perempuan tersebut. Maksudnya agamanya itu bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya. Maka di dalam syariat, di dalam fikih diperbolehkan kita melakukan yaitu taftis, yaitu menyuruh orang untuk menyelidiki bagaimana keadaan daripada calon yang mau kita nikah itu. Agamanya juga dilihat. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah yaitu lijamalia, kegantengannya atau kecantikannya, seperti itu. Ini juga penting kita perhatikan karena seperti itu. Bahkan di dalam kitab Zadul Labib ala Syarhi Takrib dikatakan salah satu kriteria imam itu adalah bagaimana kecantikan istrinya. Semakin cantik istri, maka orang itu lebih berhak menjadi seorang imam. Itu salah bahkan diatur di dalam kitab fikih. Cuman kalau punya istri terlalu cantik, hukumnya makruh menurut Imam Tabari. Karena ya terlalu cantik nanti membuat kita malah semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Nah, ini adalah 4 kriteria wanita yang hendaknya kita nikahi. Jadi wanita itu ketika mengajak kita semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah yang terbaik. Ingat para netizen-netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 1 ayat, 1 dosa yang mana diharamkan sebelum melakukan, yaitu zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Imam Al-Mutawali Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya mengatakan, kenapa zina itu diharamkan sebelum melakukan? Mau melakukan aja sudah haram. Kenapa? Karena di dalam urusan cinta pasti ada syahwat. Di dalam syahwat ada dosa-dosa yang akan mudah untuk dilakukan oleh setiap manusia. Maka hati-hati. Cinta itu indah, tapi kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjebur di dalam yaitu siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjaga anak turun kita menjaga teman-teman kita menjaga anak kita dari kemaksiatan, itu akan menjadikan sebab kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan persulit anak kita untuk menikah, jangan persulit keluarga kita untuk menikah. Kalau sudah cocok, bismillah, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda perkawinan karena apa? Karena uang, karena harta, jangan. Karena itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara'a yughnimullahu min fadli. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa kalau orang itu miskin, nikahlah, dia akan dimudahkan dalam semua urusan, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, tadi kalau tidak salah dengar, saya mendengar itu kriteria wanita yang untuk dinikahi. Nah, apakah juga berlaku untuk laki-laki nih, Gus? Atau ada yang berbeda, nggih? Untuk laki-laki yang dinikahi, apakah ada kriteria laki-laki yang kemudian dinikahi? Sama, tapi ada tambahan di dalam beberapa penjelasan para fuqaha dan para salaf sholih, bahwasanya laki-laki yang hendaknya kita lebih pilih adalah laki-laki yang mana dia itu lebih baik dalam urusan agamanya. Kalau perempuan kan tadi agama terutama sama kecantikannya dan sebagainya. Kalau laki-laki terutama agama itu yang pertama harus kita pilih, seperti itu. Ya pilihlah pengurus-pengurus nuswah ini adalah orang-orang yang soleh, kira-kira begitu. Terima kasih Gus untuk jawabannya. Nah,
masalah jodoh nih Gus. Saya kan ini kan sering sekali di dalam sosial media itu banyak sekali yang artis-artis ataupun selebgram yang nikah muda tetapi nanti akhirnya cerai. Nah, apakah ini bisa dikatakan kalau tidak berjodoh, Manten Gus? Atau mungkin bukan jodohnya, ada jodoh yang lain lagi, Manten? Ataukah bisa dikatakan seperti itu, Gus? Ketika orang itu sudah menikah, maka itu adalah jodoh bagi beliau. Para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Fakhruddin Razi dan seterusnya, itu telah membahas memang jodoh itu terkadang lebih dari satu. Kan laki-laki boleh nikah dari beberapa perempuan seperti itu. Nah, ulama beda pendapat mana yang jodoh. Maksudnya ketika ada orang menikah, cerai, nikah lagi, hakikatnya dari Allah tuh mana yang jodoh? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan adalah yang paling sholihah itu adalah jodohnya. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, yang terakhir. Pendapat ketiga mengatakan enggak, yang pertama. Jadi ada perbedaan pendapat. Kita sampaikan semuanya biar clear, biar enak. Memang ulama beda pendapat. Makanya kalau ada orang punya istri lebih dari satu, ya mana yang jodoh itu? Atau ada yang pernah dicerai, mana yang jodoh? Maka para ulama ada yang berpendapat nanti di akhirat akan melakukan takhyir, memilih mana yang paling sholihah. Tapi ada juga yang berpendapat yang menjadi istrinya adalah istri yang terakhir. Seperti itu. Terima kasih Gus untuk jawabannya. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan lagi Gus. Nggak apa ya Gus, kita lepas. molor sedikit karena sebenarnya waktunya udah habis, tapi karena ada pertanyaan lagi nih Gus. Gus, saya tuh pengen nikah, tapi belum ada calonnya. Nah, ini saya harus gimana nih Gus untuk sudah pengen nikah tapi belum ada calonnya nih. Nah, itu harus bagaimana, Gus? Tidak ada jalan yang lebih mulia kecuali kita itu minta ridho kepada kedua orang tua. Maka Imam Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, juga ditulis bahwa yang paling penting adalah dalam semua urusan kita minta ridho kepada orang tua. Itu tips yang pertama. Orang tua, bapak dan ibu, kholas. Yang kedua adalah minta ridho kepada guru kalau memang kita masih di dalam tahmilnya guru, di bawah pengangkuhan guru seperti itu. Minta ridho guru, minta ridho kiai. Yang ketiga adalah yaitu mengamalkan doa-doa. Misalnya dari Kiai Haji Abdul Razak Sofawi itu mengijazahkan kalau pengen ketemu jodohnya secara cepat membaca surat Ar-Rahman setiap malam 1 kali selama 40 hari. Dulu saya amalkan itu. Baru 3 malam ketemu jodohnya. Seperti itu. Nah, ini perlu ya itu. Ada yang kemudian dari Maulana Habib Muhammad bin Hafid juga ada amalan. Dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya juga ada amalan surat Al-Falaq dan lain sebagainya. Mengamalkan itu. Kalau yang dulu kita amalkan adalah surat Ar-Rahman setiap malam 1 kali. Alhamdulillah cepat sekali ketemu dengan jodohnya. Yang keempat adalah biar lebih cespleng atau lancar, jangan lupa kita sedekah. Kadang-kadang jodoh itu belum ketemu-temu karena terlalu banyaknya dosa yang kita lakukan, maka biar dosa itu kemudian ditahdzir sama Allah, dituhmah, dihapus, maka banyak sedekah. As-sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak daripada cobaan atau bala. Terima kasih Gus untuk tipsnya. Nah, ini teman-teman, tips yang pertama itu harus dapat restu dari orang tua. Yang kedua, jangan lupa meminta restu kepada guru kita nih Gus. Nah, yang ketiga malah kita belum tanya udah dikasih nih sama Gus Musta'in. Baik sekali ya, udah dikasih ijazah. Nah, seharusnya nanti jangan konten ini Gus yang dikasih, biar nanti teman-teman penasaran, tapi nggak apa-apa. Karena kan baru 1-2 ijazah untuk mendapatkan jodoh. Nah, nanti kalau teman-teman pengen lagi ijazah dari Gus Musta'in, nanti bisa komen ya, biar nanti kita bisa perbanyak konten tentang jodoh sih yang menarik ya, atau konten yang lain. Nah, tadi sudah dijawab semua pertanyaan oleh Gus Musta'in. Ada satu lagi Gus sebenarnya, tetapi ini pada konten pertama sudah dijawab, tapi belum lengkap. Pengen nikah, tapi saya masih punya kakak yang belum nikah. Nah, ini harus bagaimanakah saya menghadapinya? Seperti itu Gus. Bismillah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man zawwaja binta man tazawwaja binta." Barang siapa seorang bapak mempermudah anaknya perempuan untuk nikah, maka kholas bapaknya akan dijamin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ini satu tiket yang harus kita ingat-ingat sebagai orang tua kalau kita punya anak perempuan. Maka misalnya kita punya anak perempuan, ternyata anak yang kedua itu sudah cocok, sudah punya jodoh, sudah punya calon, dan anak pertama itu mungkin belum berkeinginan atau mungkin memang belum ketemu jodohnya, maka bismillah. Kalau melihat ada Jawa memang diperbolehkan, misalnya melangkai mbaknya dengan catatan memang nyodakoi mbaknya, misalnya ngasih baju atau ngasih seperangkat atau ngasih sodakoan, itu dianjurkan. Dan itu memang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita melakukan itu. Yang jelas secara syariat tidak melanggar. Kalau memang sudah wah ini kalau nggak segera dinikahkan nanti takutnya terjadi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka lebih baik untuk dinikahkan. Jangan sampai kemudian kita mengizinkan atau kita meridhoi anak-anak kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata ajal itu min amali syaiton. Kesusu itu adalah amalannya syaitan, kecuali dalam 5 perkara. Salah satunya adalah kesusu dalam urusan menikahkan anak perempuan. Itu nggak apa-apa. Jadi itu sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesusu nikah itu dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas jawabannya, sangat lengkap dari A sampai Z, dari berbagai referensi ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung lagi tentang tanda-tanda jodoh sudah dekat itu seperti apa, sudah dijawab Gus Mustain. Tentang bagaimana memilih pasangan sudah dijawab juga. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komen di komen Nuswa Channel ya. Jangan lupa terus saksikan konten-konten Nuswa Channel karena kita akan mengangkat konten yang lebih menarik lagi, lebih kontroversial lagi. Nah, untuk teman-teman, cukup sekian untuk waktu kali ini. Gus Mustain, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya bersama Nuswa Channel. Sebenarnya ini juga keresahan teman-teman tim Nuswa Channel tentang jodoh, Gus. Jadi ini sekalian teman-teman Nuswa dan teman-teman netizen semuanya. Nah, sekian dari saya Nurhayati Saputri dan Gus Mustain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.